Shalom saudara, puji Tuhan, senang sekali bisa menyapa Anda dan selalu saya katakan salam sehat buat kita semua. Amin saudara. Saudara, dalam keadaan bangsa kita yang sampai hari ini belum selesai, saya mendapati begitu banyak saudara masalah. Bukan saja masalah penyakit saudara, tetapi ekonomi, keadaan, keuangan saudara, anak-anak Tuhan juga mengalami begitu banyak kesulitan. Bukan cuma hanya hotel, restoran pun banyak yang tutup, rumah-rumah makan mengalami kebangkrutan, orang-orang yang di PHK-kan, yang dirumahkan, dan saudara pengangguran yang semakin bertambah, dan tentunya banyak yang mengalami kekurangan dan kemiskinan. Saya teringat akan keadaan bangsa Israel di masa dulu, saudara. Mungkin mirip seperti kita. Waktu itu, saudara, dikisahkan di Hakim-Hakim pasal 6. Bagaimana bangsa Israel mengalami musuh yang menyerang mereka. Dan saudara mengambil seluruh harta mereka. Bahan-bahan makanan mereka dirampok habis, saudara. Hasil pertanian mereka dirampok, dijarah habis, tak disisakan sedikit pun. Bahkan kawanan kambing, domba, ternak mereka juga diambil. Dan tentunya ini mengalami saudara kesukaran tersendiri bagi bangsa Israel. Israel mengalami kekurangan, kemiskinan. Bangsa ini benar-benar mengalami saudara yang menyakitkan. Mereka menderita, menjadi miskin karena musuh mereka. Saudara dan saudara, apa yang terjadi dalam keadaan yang terjepit seperti itu, saudara, di Hakim-Hakim 6 dikatakan, saudara, pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, Hakim-Hakim 6 ayat 6, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Pada saat seperti itu tidak ada cara lain bangsa Israel yang bisa lakukan kecuali berseru kepada Tuhan. Mereka berdoa, mereka menjerit, berseru minta pertolongan Tuhan. Dan saudara, ajaibnya, luar biasanya, Tuhan menjawab doa anak-anaknya. Amin saudara. Dikatakan saudara, ya, berserulah Israel dan Tuhan menjawab dengan mengutus nabi. Dikatakan saudara bahwa Tuhanlah yang telah menuntun keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan. Akulah yang melepaskan kalian dari musuh-musuh kalian. Akulah Tuhanmu yang lakukan, bukan kamu. Saudara, Tuhan mengingatkan waktu Tuhan menjawab doa bangsa Israel yang berseru minta pertolongan karena kemiskinan yang melanda mereka. Tuhan menjawab dan mengingatkan bahwa hanya Tuhanlah yang melepaskan kalian, bukan kamu, bukan kalian, tapi aku, kata Tuhan. Akulah Tuhan, saudara. Saudara bisa baca itu di Hakim-Hakim pasal 6. Bagaimana Tuhan menekankan bukan kamu, tapi aku yang melepaskan. Saat seperti sekarang, saya percaya saudara, mungkin situasinya berbeda, tetapi saudara mungkin mengalami mirip seperti itu. Saudara, kita mengalami kemiskinan, kekurangan, penderitaan. Mungkin kita berseru dan percayalah Tuhan yang akan menjawab doa kita dan melepaskan kita. Diingatkan bahwa bukan kita yang mampu melakukan dan melepaskan diri kita dari kesulitan, tetapi Tuhanlah yang melepaskan dan membebaskan kita. Amin saudara. Apa yang terjadi, saudara, apa yang Tuhan buat di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat ke-12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan berfirman kepada Gideon demikian, Tuhan menyertai engkau
dia pahlawan yang gagah perkasa. Saudara, arti nama Gideon memang artinya pahlawan gagah perkasa, pemberani. Tetapi kalau Anda baca saudara di ayat-ayat sebelumnya, perbuatan Gideon tidak membuktikan bahwa dia pahlawan yang gagah perkasa. Saudara, Gideon bukanlah pahlawan yang berani. Kalau kita baca, dia justru saudara lagi bersembunyi karena ketakutan terhadap musuhnya bangsa Midian. Tapi aneh, malaikat Tuhan berkata, engkau pahlawan gagah perkasa. Walaupun perbuatannya sedang bersembunyi dan ketakutan, tapi Tuhan tidak melihat Gideon seperti itu. Tuhan memandang Gideon adalah pahlawan. Demikianlah Tuhan memandang Anda dan saya, saudara. Kita adalah pahlawan-pahlawan Tuhan yang gagah perkasa. Mungkin perbuatan kita lagi sedang tidak percaya, tidak lagi percaya, tidak lagi sedang percaya. Saudara, seperti Gideon, saudara, pada waktu Tuhan menyuruh saudara untuk mengeluarkan bangsanya, memimpin bangsanya dan melepaskan bangsanya dari musuhnya, Gideon itu saudara tidak percaya. Dan dia menjawab Tuhan pada waktu Tuhan berkata, diingatkan bahwa engkaulah yang akan melepaskan bangsamu dan engkaulah pahlawan yang gagah perkasa. Gideon menjawab begini, kalau Tuhan sertai, kenapa semua menimpa kami? Mana perbuatanmu yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami? Dia bertanya, kenapa kalau Tuhan sertai ini semua terjadi? Kenapa kalau Tuhan yang menolong justru malah kami mendapatkan kesukaran, kemiskinan, kekurangan, dan musuh menang atas kami? Mana perbuatanmu yang ajaib Tuhan, yang pernah diceritakan oleh papa kami, oleh ayah kami, oleh nenek moyang kami? Mana perbuatanmu yang ajaib? Saudara, mungkin pertanyaan yang sering kita juga pertanyaan seperti Gideon. Kenapa Tuhan seperti ini? Mana Tuhan? Di mana Tuhan persoalanku? Kenapa ini terjadi? Mana keajaibanmu? Pertanyaan yang sama kita ajukan kepada Tuhan. Saudara, Gideon saudara bukan cuma menyalahkan Tuhan, tetapi pada waktu itu saudara, dia saudara minta tanda. Waktu Gideon bertanya, mana keajaibanmu Tuhan? Tuhan tidak menjawab. Saya mendapati Tuhan tidak menjawab pertanyaan Gideon. Memang itu adalah misterinya Tuhan dan haknya Tuhan. Kita tidak pernah bisa memaksa Tuhan untuk menjawab semua pertanyaan kita. Tetapi saudara, dari bacaan kita Hakim-Hakim pasal 6 itu menjawab, Tuhan memerintahkan untuk pergi menyelamatkan bangsanya. Gideon tidak percaya dan kemudian dia bertanya, bukan cuma bertanya sekali, dia mempersalahkan Tuhan, tetapi saudara, dia saudara bertanya, siapa saya? Siapa aku Tuhan? Kaumku paling kecil. Aku ini gak ada apa-apanya. Aku gak punya apa-apa. Aku gak bisa apa-apa. Aku gak punya kekuatan. Aku gak ada kemampuan. Mana bisa pakai aku Tuhan? Gak mungkin aku ya Tuhan. Seringkali kita juga seperti itu kan. Kita tidak pernah percaya kalau diri kita diberi kemampuan untuk melakukan perkara-perkara besar. Kita sering berkata dan bertanya kepada Tuhan, siapa aku ya Tuhan? Aku gak bisa Tuhan, aku gak punya kemampuan Tuhan. Dan saudara, Gideon bukan cuma itu, tapi saudara pada waktu itu dia minta tanda kalau Tuhan menyuruh dan menyertai dia. Apa tandanya? Dia berkata, jangan pergi kalau engkau Tuhan. Biarlah aku mempersiapkan daging korban dan bakaran ini sampai engkau ada. Biarlah engkau tunggu dan aku mempersembahkan daging bakaran dan saudara daging
daging bakaran itu diterima oleh Tuhan dengan membakar daging bakaran itu dengan api yang keluar dari batu karang. Luar biasa saudara. Pernah melihat api keluar dari batu cadas? Pernah melihat api keluar dari batu karang, saudara, dari batu gunung? Saudara, saya percaya tidak ada seorang pun yang bisa melihat keajaiban seperti itu. Tapi Gideon melihatnya bagaimana batu karang, batu gunung keluar api, membakar habis daging korban bakaran yang dipersembahkan oleh Gideon, saudara. Saya pikir dengan keajaiban mujizat seperti itu Gideon menjadi percaya. Tapi ternyata tidak, saudara. Gideon minta tanda lagi. Dia berkata, biarlah guntingan bulu domba yang ada ini basah, tapi tanah di sekelilingnya kering. Dan saudara, Tuhan kabulkan dibuat tanda mujizat, saudara. Bulu gulungan guntingan domba itu basah sampai bisa diperes. Tetapi tanah di sekitarnya kering, tidak ada setetes air pun. Saudara, puas seperti tanda yang Gideon minta dan telah dijawab Tuhan? Tidak, saudara. Gideon minta tanda lagi. Sekarang Tuhan kebalikannya. Aku minta biarlah kulit bulu domba itu kering, tapi tanah sekitarannya yang basah. Kalau tadi bulu dombanya basah, tanahnya kering. Sekarang dibalik, bulu dombanya kering, tanahnya yang basah. Saudara, Tuhan saudara itu luar biasa. Gideon dalam ketidakpercayaannya begitu rewel minta tanda banyak. Tapi Tuhan tidak marah, saudara. Tuhan tidak marah dan murka. Tuhan mengabulkan permintaan Gideon. Mujizat tanda diberikan. Dan sungguh saudara, guntingan bulu domba itu kering dan tanah sekitarannya basah. Saudara, Anda melihat Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang marah dan sering murka. Tapi kita dapati Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, saudara. Tuhan yang penuh belas cinta dan kasih. Maka saudara, dia bukanlah sekedar Tuhan. Dia bukanlah hanya raja atau panglima perangmu. Tetapi saya dapati saudara, dia adalah Tuhan yang adalah Aba Bapa kita. Amin saudara. Dia adalah Bapa kita yang penuh kasih dan penuh cinta, saudara. Saudara, yang Aba Bapa, sebuah sebutan yang sangat spesifik, sangat spesial. Saya ingat waktu saya masih kecil, papa saya waktu itu masih hidup, saudara. Papa saya ini orangnya yang pendiam, jarang sekali bicara. Nggak pernah papa saya mendongeng kepada anak-anaknya, bercengkrama kepada kami anak-anaknya, tertawa lepas, nggak pernah saya lihat itu, saudara. Sehingga papa saya ditakuti karena kelihatannya pendiam dan galak. Saudara, begitulah juga pandangan saya kepada papa saya. Tapi satu waktu saya dibawa pergi ikut dengan papa saya di mobil keluar kota yang cukup jauh. Dan saudara, waktu itu saya ngantuk luar biasa, saya capek. Saya duduk di sebelah papa saya, dan karena saya punya pandangan papa saya ini galak, saya nggak berani menaruh kepala saya tidur di bahunya, nggak berani, saudara. Saya coba tahan kepala saya dalam ngantuk-ngantuk, saudara, ya sampai kepala saudara mengangguk-angguk. Tapi apa yang terjadi? Papa saya ambil raih kepala saya. Dia dudukkan saya ke pangkuannya dan kepala saya dibaringkannya ke dadanya, ke bahunya. Dan saudara, waktu itu saya sadar
Papa saya yang kelihatannya galak, papa saya kelihatannya pendiam, cool banget. Ternyata adalah papa yang penuh kasih dan cinta. Dia buktikan bukan dengan perkataan, saudara, tapi dengan perbuatan. Sejak saat itu saya punya pandangan yang berbeda. Saya mengetahui papa saya adalah papa yang penuh kasih dan cinta. Saudara, mungkin orang tua kita, papa kita punya banyak kekurangan, saudara. Terlebih pada waktu engkau sadar bapamu, papamu, abamu yang di surga, yang sering kali dan merindukan untuk membelai kita, menaruh kepala kita di pangkuannya, di dadanya, di bahunya, dan dia bukanlah bapa yang pemarah, yang galak. Walaupun sering kita memandang Tuhan kita sebagai Tuhan yang galak, tetapi ketahuilah dia adalah Bapamu yang penuh cinta dan kasih. Dia menjagai kita dengan memperhatikan kita dan merawat kita, melindungi kita, saudara, dengan luar biasa. Saya teringat pada waktu itu saya punya anak, saudara, yang masih kecil sekolah. Dan di sekolah itu, saudara, saya tidak boleh temani dia. Dia masuk ke sekolah dan pada waktu istirahat, saudara, dia bermain, saudara, perosotan ya yang ada di sekolah itu. Dan waktu itu karena saya tidak boleh diizinkan, tidak ada di sebelahnya, saya tidak tahu apa yang dibuat. Dan kemudian saya mendapat berita anak saya mengalami kecelakaan, jatuh dari perosotan. Dan saudara, nggak terduga tangannya itu patah, sehingga perlu digips dan dibalut, diperban, saudara, ya dengan kain, sehingga dia sekolah dengan perban, dengan gips itu cukup lama, beberapa minggu bahkan beberapa bulan. Dan saudara, pada waktu dia sembuh, saudara, ya satu kali saya ajak dia pergi ke taman dan dia minta izin untuk bermain perosotan. Saudara, saya sebagai mamanya tentunya mengizinkan. Saya tidak menginginkan anak saya mempunyai trauma, ketakutan dan menjadi penakut, tidak mau lagi naik. Saya izinkan, tetapi apa yang saya buat? Saya memperhatikan anak saya dekati, saya memandang dia, saudara, dengan pandangan yang tidak lepas. Saya terus memperhatikan agar anak saya tidak jatuh, agar tidak ada lagi kecelakaan. Saudara, saya usahakan menjaga dia begitu rupa supaya tidak ada lagi orang-orang jahat sekitarnya yang mendorong anak saya. Dalam kekurangan saya sebagai ibu, saudara, saya tahu perasaan cinta saya kepada anak saya, sehingga saya rela menunggu anak saya bermain di taman, di panas terik matahari saya, berpanas-panasan saya, berdiri haus menjagai anak saya begitu rupa berjam-jam tanpa kenal letih dan lelah. Saya yang penuh kekurangan rela melakukan itu demi anak saya. Apalagi Bapamu yang di surga yang tidak pernah kenal lelah dan letih. Dia menjagai kita dengan pandangan yang tidak pernah lepas dari hidup kita. Dia memandangi kalian. Dia memperhatikan kita. Walaupun mungkin Anda tidak pernah mendengar perkataan dia, mungkin kita tidak mendengar ucapan dia, tapi kasihnya dinyatakan lewat perbuatannya. Bukti anaknya yang dikasihinya tersalib untuk Anda dan saya, menjadi bukti yang konkret bahwa dia mengasihi kita. Tanpa penebusan di atas kayu salib, mungkin Anda dan saya terlempar ke dalam api yang kekal. Tetapi kasihnya dinyatakan, dia tebus kita. Dia tanggung seluruh dosa kita di atas tubuhnya, di atas kayu salib, sehingga kita tidak lagi menjadi orang yang berdosa. Dia janjikan kepada kita, dia menyertai kita sampai kesudahan zaman, dan tidak ada satupun pedang, kelaparan, mara bahaya, ancaman yang memisahkan kasihnya kepada kita. Saudara, kalau Anda mungkin selama ini punya pandangan yang salah terhadap Tuhanmu, engkau pikir Tuhan jahat,
Tuhan sedang menghakimimu karena dosa ketidakpercayaanmu. Tuhan sedang memberikan penyakit kepadamu karena lagi mau mendisiplinkanmu. Mungkin kita punya pandangan yang banyak yang salah. Saya mau katakan, Bapamu tidaklah seperti itu, saudara. Bapa tidak pernah mendatangkan penyakit untuk kita, anak-anaknya. Bapa tidak pernah memberikan masalah persoalan kepada hidup kita hanya untuk mendisiplinkan kita. Tidak, saudara. Apabila dia rela menyerahkan nyawanya buat kita, dia mati untuk kita. Masa sekarang setelah kita percaya dia mau hukum kita dengan memberikan penyakit dan masalah? Itu adalah Tuhan yang sakit, saudara. Bisa obat, nggak mungkin. Tapi Tuhan adalah Abamu, Bapamu yang penuh cinta dan kasih. Saya berdoa dan berharap, biarlah kita punya pandangan yang benar terhadap Bapa kita. Kalau dia mengasihi kita tanpa syarat, tanpa batas, bahkan dia berkati kalian tanpa sebab. Tidak ada satupun perbuatan kita, saudara, yang memberikan nilai lebih kepada Tuhan, karena Anda dan saya sudah dipandang Tuhan sempurna di dalam Kristus. Sebagaimana Gideon, perbuatannya pengecut, penakut, dan bersembunyi, tetapi Tuhan katakan dia adalah pahlawan yang gagah perkasa. Anda dan saya sempurna di dalam Kristus Yesus. Karena waktu Bapa melihat kita, Bapa bukan melihat pribadi kita, tapi Bapa melihat pribadi Kristus Yesus yang ada di dalam kita. Sebagaimana dia melihat Yesus sempurna, maka dia lihat Anda dan saya yang ada di dalam Kristus sempurna adanya. Amin. Kita menjadi keluarga yang pemimpinnya adalah Bapa yang penuh cinta. Ya Aba, ya Bapa, my Aba, my Father. Dialah Bapakku, dialah Ayahku, dialah juga Bapamu dan Ayahmu. Amin, saudara. Saya berdoa, biarlah saudara, masalah persoalan yang Anda hadapi sampai hari ini mungkin belum terjawab. Biarlah Anda tetap mempercayai, matanya tidak pernah lepas dan tidak akan dibiarkannya kita jatuh tergeletak. Pada saatnya dia akan pegang kita dan membuat kita berdiri, membuat kita teguh, membuat kita bisa berkemenangan. Dalam nama Yesus, saya percaya itu menjadi milik kita, milik Anda dan milik saya. Amin, saudara. Semangat di dalam Kristus karena kita punya Bapa yang sangat ajaib. Haleluya. Shalom bagi Anda. Shalom bagi Indonesia, shalom bagi kita semua.